Tadi Ustadz sempat menyinggung masalah warisan. Apakah wajib untuk kita di sini, saya anak, meminta hak waris untuk ibu saya? Untuk ibu saya. Karena keluarga ibu tidak memberi warisan yang seharusnya diberikan pada ibu saya. Waalaikumsalam WR-WB. Ini tulisannya seperti ini, jemaah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau bicara warisan, itu hak kita. Jadi orang ketika meminta jangan malu, karena antum meminta hak antum. Kalau kita minta-minta ngemis, itu kita minta uangnya orang. Momennya kita lihat fulan ini pegang duitnya ana datang, afwan, ana minta fulus ana. Maka kalau bicara warisan, silahkan mau minta. Kecuali ibu malas minta, karena takut nanti ribut, akhirnya silaturahim putus. Ada ibu, enggak lah, nggak apa-apalah, nanti ana minta di akhirat. Ana akan sabar di dunia daripada akhirnya mereka nanti nggak mau kenal sama ana. Ada orang yang seperti itu. Tapi itu hak kita. Jadi ketika mau minta haknya, silahkan. Anak mau datang menjumpai pamannya dengan cara baik-baik, bertanya. Dan ketika warisan dipegang oleh salah satu dari ahli waris, jangan main-main. Allah mengatakan wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Kalian makan warisan itu sembrono aja. Warisan itu semua peninggalan orang tua itu warisan. Orang tua meninggalkan baju, warisan. Orang tua meninggalkan ranjang, warisan. Meninggalkan lemari, warisan. Meninggalkan jam, warisan. Karena ada pihak keluarga yang langsung ngambil. Bapaknya meninggalkan jam, cincin yang mahal-mahal, langsung dikantongin. Nggak berkah buat anda. Maka bicara warisan, silahkan datang kepada kerabat dengan cara baik-baik, ngobrol, minta maaf. Apa ibu punya bagian warisan dari yang ditinggal? Tanya. Jadi nggak perlu sambil teriak-teriak berantem, jangan. Karena belum tentu dapat juga warisannya. Barakallahu fiik. Ustaz, kami 5 bersaudara. Orang tua kami sudah meninggalkan sedikit warisan. Tapi warisan itu belum dibagi. Karena masih ada satu orang adik kami masih kuliah, butuh biaya. Gimana nih Pak Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih kecil, ini yang masih kuliah tadi. Matilah ayah, sama mati, ini mati. Saya tak tahu berapa laki-laki berapa perempuan. Biar mudah membaginya, laki-laki aja lah semua. Cap lonceng semua. Mati. Bini tak ada, maknya tak ada. Orang inilah semua. Berapa hartanya? 1 miliar. 1 miliar maka dibagi 5. Berarti satu orang 200 juta. Bagilah 200, 200, 200, 200, 200. Selesai. Jangan duit itu kalian tahan gara-gara adik kalian kuliah. Tapi nanti Pak Ustadz, kalau kami bagi ke adik ini 200, dibelikannya trail, dibelikannya Kawasaki Ninja, naik dia ke pokok kelapa. Gimana caranya? Bagi duitnya tapi masukkan ke rekening, ke bank apa? Bank Syariah Mandiri. Kenapa mesti bank itu? Karena itu yang membantu suku Talang Mama. Masuk iklan gitu ya kan. Nah, Dek, kau kan masih kuliah. Nanti kau digoda cewek-cewek cantik, iman kau belum kuat. Jadi duit kau ini kami yang nyimpan. Apa kata si adik? Iyalah bang, tapi abang nyimpan, jangan bini abang ya. Mohon maaf bu, ibu-ibu yang ini baik-baik semua. Bini abang ini tak ada yang sembahyang satu. Hantu-hantu aja ini semua. Jadi caranya jangan tak dibagi. Karena kalau tak dibagi, temakan duit ini makan haram.
sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Darah masuk ke tangkai jantung. Karena darah itu masuk ke jantung. Jantung tuh naik menyembur ke otak. Isi kepala tuh haram. Gara-gara makan haram. Jangan makan haram. Walaupun yang dimakan lontong sayur, nasi uduk, tapi kalau dibeli dari duit haram, maka haramlah dia. Ada pertanyaan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami keduanya sudah meninggal dunia selama 20 tahun lebih. Belum meninggalkan rumah dan tanah. Sebagian putranya ingin cepat membagi warisannya karena memang sepertinya seperti itu. Tapi ada sebagian yang tidak ingin dibagi dengan alasan kenangan. Ya, dari orang tua. Bagaimana supaya masalah warisan ini cepat diselesaikan secara agama, Ustaz? Karena apabila warisan belum dibagi, bukankah orang tua kita tergadai? Karena anak-anak belum menyelesaikan amanah orang tua. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ya, ana jawab dari yang terakhir, pernyataan terakhir tadi, bahwa orang tergadaikan dengan warisannya sebenarnya enggak. Tergadaikan sama utangnya kalau belum dibayar. Itu hak ahli waris sudah. Terus bagaimana sebenarnya? Ini tadi jemaah, kita harus paham, jangan sampai kita masuk kepada firman Allah, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Kita makan harta warisan itu bercampur yang halal sama yang haram. Engkau tidak mau dibagi karena ada kenangan, tafadhol, kau bayarin punya adikmu yang minta dibagi. Ingat, itu hak. Kalau anaknya 10, hak 10 orang. Kalau 10-nya nggak mau dijual, ahlan wa sahlan. Tapi satu ingin dijual, maka kau harus penuhi. Dan kau tidak boleh menyalahkan yang mau dijual. Kau itu gimana sih, ini kan kenangan, itu hak dia. Sebagaimana dia punya hak sama dengan hakmu. Kau tidak mau dijual, tafadhol. Tapi aku mau dijual, tolong bagianku diberikan kepada aku. Karena nanti kita akan menempatin, kadangkala akhirnya rumah itu nggak dijual, tapi yang nempatin salah satu keluarga. Yang satunya merasa ya enak, dia anak nyewa rumah, anak ngontrak rumah. Dia tinggal di rumah itu gratis dengan alasan kenangan, jangan dijual. Akhirnya kau makan hak saudaramu yang lain. Maka kembali, yang menyebabkan keributan dalam keluarga itu kadangkala ya ilmu agama yang sangat rendah sekali ditambah hawa nafsu. Jadi alasan-alasan kenangan atau apa ini tafadhol, asalkan dengan kesepakatan semuanya. Tapi kalau ada yang tidak mau dan minta dibagi, hak dia untuk mendapatkan bagiannya. Kapan hak dia? Ya sejak dia minta. Itu hak dia. Ini tadi dikatakan 20 tahun, bayangkan dia. Mungkin si anak ini sudah minta 20 tahun yang lalu. Kepingin dijual. Katanya jangan sampai 20 tahun, bayangkan sekarang. Itu tanah dan itu rumah, siapa yang nempati? Kemudian itu yang nuntut tidak dikasih apa-apa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini masalah hak yang berurusan dengan Allah itu gampang urusannya. Tapi kalau sama manusia, kau akan dituntut pada hari kiamat nanti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya adalah memang banyak keluarga seperti itu, kalau ada bapak meninggal dunia, waris itu tidak segera dibagi karena ibunya masih hidup. Nah ini maksudnya nunggu mati dulu kan gitu ya. Ini kan kurang ajar sebetulnya. Cara membagi itu tidak harus rumah itu dihancurkan, artinya harus didudukkan permasalahannya. Alangkah banyaknya seorang ibu muda ditinggal suaminya yang cukup, tak taunya apa, menikah lagi salah pilih, harta anak yatimnya habis. Dan tidak sedikit kita menemukan banyak hawa nafsu, sudah lupa kalau itu adalah harta anaknya. Bahasanya mau dipakai bisnis dulu, sementara dia tidak berbakat bisnis, tak taunya harta anaknya ikut habis bersama usahanya yang bangkrut tadi. Jadi tetap inilah kesalahan di masyarakat. Kalau bapak meninggal dunia nggak akan dibagi waris sampai ibunya mati, nggak benar itu. Jadi harus didudukkan permasalahannya. Ibu mendapatkan bagian sebagai zaujah kan. Zaujah kalau punya anak nanti dapat 1/8, sisanya dibagi untuk sang anak. Anaknya berapa? Kalau anaknya laki perempuan ya 1/2, selesai. Adapun masalah rumah itu dibagi, dihancurin enggak dong. Yang jelas didudukkan permasalahannya. Rumah ini kalau suatu ketika nanti dibagi, dia dijual, maka 1/8 miliknya ibu, kemudian sisanya adalah
bagian antara aku dengan kamu kalau anaknya laki-laki semuanya. Jadi dibagi, didudukkan, setelah dibagi didudukkan permasalahannya, dijaga haknya. Kalau seandainya sang ibu dia mau menikah lagi dan dia berhak untuk menikah lagi, urusan pribadi kok. Tidak ada anak boleh melarang ibunya menikah. Mungkin ibunya masih muda, dia menikah tidak akan mengambil haknya anak yatim. Kenapa? Dia punya hak sendiri untuk menggunakan hartanya untuk menikah. Ini yang harus perhatikan. Jadi ceritanya itu panjang. Selama ini kan kalau ada orang meninggal dunia itu dipikir sudah mati, nggak ada hak lagi untuk menikah lagi, sudahlah, dicaci maki sama anaknya. Kami selalu sampaikan kepada anak-anak, hei anak-anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi harus kau pandang ibumu sebagai seorang wanita. Kalau dia butuh seorang laki-laki halal yang benar, cara yang terhormat, bukan dengan pacaran, sudah janda, pacaran, hina, rendah, anaknya bisa marah-marah, tapi seorang janda yang menikah dengan cara terhormat. Begitu sebaliknya, seorang anak, seorang bapak, istri, seorang suami, istri yang meninggal dunia, dia masih muda, laki-laki yang masih muda, istrinya meninggal dunia, punya anak-anak kecil. Bagaimana seharusnya dibagi peninggalan daripada istrinya? Haknya anak diselamatkan dulu. Sertifikat atas nama anak, kalau rumah atas nama anak. Adapun bapak nanti kalau menikah suka-suka mengambil wanita mana saja, yang bakal dimakan adalah harta sang bapak, bukan ngambil harta sang anak. Jangan sampai tidak dibagi. Jadi ceritanya panjang. Jangan perasaan nggak enak, ibu masih hidup kok dibagi. Yang dibagi bukan duitnya ibu, duit bapak yang meninggal. Justru ini memberikan hak ibu. Jangan salah, di masyarakat ini harus berubah kayak begini-begini nih. Memang kita mendengar nggak enak, terus bagaimana? Akhirnya betul, anak serba nggak enak, anak sudah menikah, anak sudah punya kebutuhan. Tanya apa? Mau tanya ke ibunya nggak boleh, nggak berani. Tak taunya ibunya malah menikah juga, tak taunya hampir hancurlah usahanya. Mana bagian sang anak? Apalagi ada anak yatimnya. Hati-hati urusan waris. Segera dibagi, dudukkan permasalahannya. Jadi mendudukkan permasalahan bukan berarti langsung dibagi, bukan. Begini loh ya, rumah ini langsung. Misalnya ada seorang suami meninggal dunia, punya istri 1, anaknya 3, perempuan 2, laki 1, sudahlah. Jadi dari rumah ini adalah 1/8 adalah miliknya sang ibu, sang istri, selebihnya adalah miliknya sang anak. 1/2, laki dibagi 4 berarti. Laki-laki ambil 2, perempuan ambil 1. Kemudian dihitam di atas putih. Jadi sampai kapanpun kalau ada ingin jual rumah ini, maka bagiannya jelas, haknya itu jelas. Jadi kalau seandainya ibu meninggal nanti, maka dari bagiannya ibu nanti yang dibagi, bukan rumahnya semuanya dibagi. Jadi harus yakin kita dengan syariat Nabi. Jangan merasa tidak enak. Lah ini gara-gara tidak enak. Bahkan kalau bisa mayat belum dikubur, warisan sudah dibagi. Bingung, kok bisa no? Yang dibagi itu bukan duitmu, orangnya sudah meninggal dunia kok. Justru biar tidak rebutan. Kecerdasan sahabat Nabi SAW, Nabi belum dikubur, kekhalifahan harus ada yang mengambil. Sebab kalau tidak, terlambat sedikit, lihat orang-orang munafik merusak, menjadi sebab permusuhan dalam tubuh umat Islam. Nabi belum dikubur sampai Sayyidina Abu Bakar dan yang lainnya sibuk ngurusi kepemimpinan sampai tidak sempat mengkubur baginda Nabi Muhammad SAW. Apa dianggap sahabat Nabi kurang ajar ke Nabi? Tidak, karena menyelamatkan sesuatu yang menjadi sebab perpecahan umat nanti. Kekhalifahan, termasuk dunia, harta. Kalau perlu mayat belum dikubur, dibagi, beres. Masih sejuk hati, masih terenyuh hati. Jangan ngikuti adalah hawa nafsu. Kayaknya sih nggak enak ilmu kok pakai kayaknya. Ibu masih ada kok. Terus mau gimana? Didoain biar cepat mati ibu? Kan kurang ajar. Nah ini tidak bisa, harus diyakini ini hal-hal semacam ini. Kenapa? Demi kemaslahatan. Kemudian setelah itu sang ibu, karena dia mungkin umur masih muda, dia berhak untuk menikah. Silahkan menikah. Haknya anak terjaga, hak waris anak terjaga. Dia menikah dengan hartanya sendiri. Mau habis-habisin silahkan, tapi jangan ngambil hartanya anak yatim. Alangkah banyaknya gara-gara tidak enak membagi waris, harta anak yatim diembat oleh bapaknya di saat menikah lagi, atau diembat oleh ibunya di saat menikah lagi, atau tiba-tiba ibunya menggunakan bisnis seenaknya, akhirnya bangkrut, sang anak tidak punya peninggalan apa-apa. Na'udzubillah. Wah, ini daftar neraka juga itu. Semoga Allah menjaga kita dari berebut waris, dan semoga Allah
memberikan kepada kita keinsyafan untuk membagi waris secara syar'i. Ustaz, maaf, afwan tanya di luar materi. Ana mau tanya bagaimana dengan harta warisan? Apakah anak laki-laki atau bapak yang sudah meninggal hak warisannya masih sama? Tolong dijelaskan Ustaz, dalil dan hadis sahihnya. Saya tidak terlalu paham, tapi begini ya. Warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal. A meninggal, tinggalkan 5 rumah, itu warisannya. Kan gitu. Warisan ini akan dibagi kepada ahli warisnya segera setelah dia meninggal. Kalau tidak dibagi, misal anaknya 5, nggak usah deh kita bagi dulu, sepakat saudara-saudara ini, nggak usah kita bagi dulu. Nanti aja deh, kalau kan ibu masih hidup, ibu biar tinggal 1 rumah, nanti kalau ibu mati baru kita bagi. Nggak boleh secara syar'i ini, nggak boleh. Harus dibagi, walaupun belum diambil. Misal 5 rumah, 5 anak, bagi langsung menurut hukum syari. Kalau ada perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2 bagian, gitu kan? Karena laki-laki punya kewajiban menafkahi keluarganya, kalau perempuan tidak punya kewajiban untuk itu. Dia kalau tidak nikah orang tuanya punya kewajiban nafkahi, kalau dia sudah menikah suaminya punya kewajiban menafkahi, gitu kan? Baik, bagaimana caranya dibagi? Sudah tahu masing-masing hak saya di sini sekian, saya sekian. Ibunya mereka pun punya hak kan? Kalau punya anak-anak berarti punya 1/8 kan? Anak-anaknya dibagi satu sama yang lain, perempuan sama laki-laki dibagi 2/1. Sudah dibagi, walaupun belum dijual, tapi masing-masing sudah tahu haknya. Jangan ditunda, karena akan akumulasi. Misal, tidak dibagi nih. Ternyata dari 5 anak ini, ada yang meninggal 2 sebelum ibunya. Bagaimana itu? Dia tetap dapat, kalau memang harta awal belum dibagi. Yang tidak dapat itu kalau begini. Si A tadi ini, si ayah belum meninggal. Dia punya 5 anak. Ternyata anaknya dia yang kedua meninggal sebelum ayahnya. Meninggal sebelum meninggalnya pemilik harta, si A. Maka si anak ini tidak dapat warisan, termasuk anak cucunya, nggak ada warisannya. Dari si A ya, nggak ada warisan karena dia meninggal sebelum yang punya harta meninggal. Tapi kalau si A, ayah meninggal duluan, maka anak-anaknya punya hak. Kalau belum dibagi, walaupun mereka sudah meninggal, ahli warisnya tetap dapat. Karena memang hak mereka awalnya gitu. Jadi tidak boleh warisan ditunda. Harusnya dibagi langsung pada saat itu. Uang itu mampu membelikan tempat tidur, tapi tidak mampu memberikan tidur. Betul enggak? Uang itu memberikan kita beli rumah, tapi tidak memberikan kita nyaman di rumah. Berarti uang itu jangan dianggap segala-galanya. Orang-orang yang merasa uang itu segala-galanya berarti salah ngerti, salah faham terhadap uang. Malah justru keadaan uang itu membuat kita lalai dan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, fitnah umat ini adalah uang. Salah satu fitnah. Gara-gara uang pembunuhan, gara-gara uang bermusuhan. Dan salah satu musibah yang sering tidak diperhatikan oleh kaum masyarakat Islam di Indonesia soal warisan. Orang tuanya sudah meninggal, tinggalkan warisan, tanah, rumah, apa yang lain-lain. Sekarang banyak umat Islam memfikirkan, tidak usah dibagi, kita kan sama-sama saudara, kita sama-sama damai, sama-sama baiklah, mau kenapa bagi? Tidak usah dibagi, biar berjalan lancar seperti itu, seperti biasa aja. Ini juga, ini termasuk salah satu salah besar. Namanya ada warisan, segera dibagi. Sistem bagiannya ada dua. Bisa dibagi secara total, masing-masing mengambil haknya, sahamnya, atau dibagi secara hitungan, supaya masing-masing tahu haknya apa.
Misal ada dua saudara, ayahnya meninggal tinggalkan satu rumah. Bagaimana cara membagi rumah? Tidak mungkin dipecah dua dibagi, tidak. Tapi kira-kira pasarannya berapa? 1 miliar. Berarti saya sama Anda sudah tahu nasib kita dari sisi hitungan. Kalau ada satu minta haknya sekarang, wajib bagi yang kedua memberikan. Bagaimana caranya? Kalau Anda tidak mau jual rumah, Anda wajib membayar hak sebagian ini, berarti menjadi rumah itu milik Anda sendiri. Ini persoalan banyak yang sekarang menghadapi masalah karena orang tuanya meninggal, kemudian ibunya meninggal, tidak dibagi warisan sekian lama. Begitu anaknya dan cucu mereka sudah membesar, muncul banyak masalah. Sekarang bingung hitungannya, dan di luar membingung hitungannya masalah-masalah antara saudara dan keluarga. Sampai sekarang kita melihat ada banyak keluarga yang kita datangi untuk mendamaikan antara mereka, tidak bisa-bisa. Akhirnya mereka sampai sekarang mengurus di mahkamah, di pengadilan supaya selesaikan masalah ini. Inilah akibat kita melanggar sistem Islam, melanggar sistem Allah. Warisan itu hak ahli waris, dan tidak boleh ada seorang waktu dia masih hidup, dia sudah merasa mau mati, merasa mau meninggal, dia bilang anak saya semuanya jahat, anak saya tidak salih, tidak salihah, saya wakafkan semua harta saya untuk di jalan Allah. Tidak boleh. Biar dia meninggal dunia, tidak boleh menjalankan wasiatnya. Karena di sini ada menzalimi hak ahli waris. Jadi harus kita berfikir baik-baik. Orang yang pun, apalagi yang bertanggung jawab soal warisan, itu amanat yang paling berat. Kalau ada seorang tua meninggal tapi anaknya masih kecil, termasuk anak yatim, menwakili seorang lain untuk menguasai hartanya dan kontrol hartanya sampai anaknya ini dewasa, ini paling berat tugas. Karena ancaman dari Allah, orang yang menjaga memelihara harta anak yatim tapi dia makan dari harta itu tidak sesuai ajaran Islam, akan dia makan dari api neraka nanti di hari kiamat. Itu tugas yang paling berat. Harus kita ngerti jamaah sekalian, kalau soal harta halal akan dihisab oleh Allah, harus kita fahami itu. Sekarang orang berfikir kalau halal alhamdulillah selamat, belum tentu. Yang halal belum tentu selamat, apalagi yang haram. Yang halal dihisab oleh Allah dari mana dan kemana. Sekarang banyak berfikir sumber uangnya jelas 100% halal, tapi pengeluarannya yang tidak jelas, sembarangan, membelanja tanpa mubazir. Ini semua akan ditanya, dihisab oleh Allah. Jadi harta yang halal 100% akan dihisab oleh Allah, dan harta yang haram bukan dihisab, diazab langsung, diazab. Ustaz, saya mau nanya, apa hukum menunda-nunda pembagian warisan dari orang tua? Begitu ayah sudah meninggal, 2-3 hari, 10 hari kumpullah bersama pembahasan harta warisan. Ibu dapat berapa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Dah, sekarang yang meninggal suami, walahunna rubu' illam yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Kalau kamu ada anak, maka istri dapat 1/8. Harta warisan ini ada 1 M, ibu dapat 1/8, 125 juta. Dah, sisanya 875. Lizakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Selesai pembahasan.
Kita segan membagi ini, janganlah kita bagi, kita simpan ajalah dulu. Tidak semua keluarga ini kaya mapan ekonomi. Ada yang susah di situ, dia perlu duit itu, dia segan, akhirnya menyimpan bom waktu, bam, meledak, permusuhan pecah. Jangan lebih tahu daripada Allah. Masalah solat saya ikut hukum Allah, masalah zakat saya ikut hukum Allah, masalah haji saya ikut hukum Allah, tapi masalah harta warisan ini saya lebih tahu daripada Allah. Oh, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak pakai hukum Allah ni kafir dia. Nauzubillah. Bolehkah membagi harta waris secara keluarga atas ridho sama ridho, tak mengikuti secara ilmu faraid? Anak laki-laki 2, anak perempuan 2. Emak mati, ayah meninggal. Sebetulnya kalau menurut pembagian ini harta dibagi 6. Bagi 6. 2 laki-laki, 4. Perempuan 2, 6. Tapi karena kita adik-beradik dari kecil kita udah bersama, kita bagi rata aja lah. Kita bagi sama 1 miliar, 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta. Bolehkah ini dilakukan? Boleh, syaratnya 3. Begitu dalam fatwa Syabakah Islamiyah Syekh Abdullah Balfaqih. Apa syarat pertama? Semua keempat orang adik-beradik ini sudah akil baligh. Kalau ada yang idiot tak bisa. Kalau ada yang masih anak kecil tak bisa. Dia mesti akil baligh. 2, masing-masing sudah tahu jatahnya berapa. Hai saudaraku laki-laki, sebetulnya jatah kau besar, tapi karena kita bagi 4 maka kau jadi dapat 250. Yang ketiga, yang jatahnya berlebih, dia mengikhlaskan kelebihannya itu sebagai tabarruk, sumbangan, seperti infak sedekah. Kalau cukup 3 syarat, dibaginya rata, sah. Tapi kalau tak cukup 3 syarat, maka tidak sah, batil, merusak hukum Allah Subhanahu wa taala. Zulma, takutlah kamu kepada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Memakan harta pusaka makan haram. Memakan harta pusaka makan dengan cara batil. Berdoa tiap hari tiap malam, lidah makan haram. Maka jangan ditahan pusaka. Itu Pak Ustadz, rumah ayah kami ditahan, abang kami surat tanah ditahannya. Dia rajin sholat, rajin puasa. Kalau sayang kita sama dia, datangi dia, bang, bagi. Kami tak ingin menengok engkau makan harta haram. Jangan sampai rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, tapi makan harta pusaka, bagi. Wasiat tadi agar rumah tidak dijual, ya tidak harus dipatuhi karena kebutuhan. Kalau sudah meninggal, miliknya milik sang anak, mau diapain saja, sehingga ada wasiat yang harus dipatuhi, ada wasiat yang tidak harus dipatuhi, ada wasiat yang lebih bagus dipatuhi. Apa hukum menunda-nunda pembagian warisan dari orang tua? Begitu ayah sudah meninggal, 2-3 hari 10 hari kumpullah bersama pembahasan harta warisan. Ibu dapat berapa? Walakum 75. Lizakari mislu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Selesai pembahasan. Kita segan membagi ini, janganlah kita bagi, kita simpan ajalah dulu. Tidak semua keluarga ini kaya mapan ekonomi. Ada yang susah di situ, dia perlu duit itu, dia segan, akhirnya menyimpan bom waktu, bam, meledak, permusuhan. Janganlah kita bagi, kita simpan ajalah dulu. Tidak semua keluarga ini kaya mapan ekonomi. Ada yang susah di situ, dia perlu duit itu, dia segan, akhirnya menyimpan bom waktu, bam, meledak, permusuhan. Janganlah kita bagi, kita simpan ajalah dulu. Tidak semua keluarga ini kaya mapan ekonomi. Ada yang susah di situ, dia perlu duit itu, dia segan, akhirnya menyimpan bom waktu, bam, meledak, permusuhan pecah. Jangan lebih tahu daripada Allah. Masalah solat saya ikut hukum Allah, masalah zakat saya ikut hukum Allah, masalah haji saya ikut hukum Allah, tapi masalah harta warisan ini saya lebih tahu daripada Allah. Oh, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak pakai hukum Allah ni kafir. Bukhari nomor 1 dan Imam Muslim nomor 1907. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat. Dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkan itu. Sedikit saya berikan gambaran juga, tambahan dengan masalah niat, adab dalam niat. Kalau ada orang, teman-teman sekalian, dia mau tidur malam hari, tidur begitu saja,
Kalau terkaget malam dia sholat, baik, dia dapat pahala sholat malam saja. Dan kalau dia kebablasan tidur, nggak ada pahala sholat malamnya. Adab dalam niat adalah masalah ibadah. Kalau dia mau tidur, dia niatkan sholat malam. Niat dalam hatinya mau sholat malam. Nanti kalau dia bangun dan dia sholat, pahalanya bukan satu pahala sholat malam, tapi dia akan dapat sampai 700 kali lipat dari pahala itu, tergantung kadar keikhlasannya. Dan kalau dia kebablasan tidur sampai azan subuh baru bangun dan dia tidak sempat sholat tahajud, dapat pahala lengkap satu pahala sholat tahajud karena niatnya. Sampai sebagian ulama salaf berkata rahimahumullah, saya berharap memiliki niat dalam segala perbuatan, walaupun saya tidak sempat melakukan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu waktu dalam kumpulan dengan para sahabat, beliau pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al muflis fina man la dirham wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami, dari kalangan kami, adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Faqal, lantas kata Nabi, innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut itu min ummati, dari umatku, mayyati yaumal qiyamah, yaitu orang yang datang nanti di hari kiamat bisolatin, dia membawa pahala salat, wasyamin, dia juga bawa pahala puasa, wazakatin, dia bawa pahala zakat, wayati, dan ia pula datang di sisi lain, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka hadza wa daraba hadza. Ketika di dunia orang yang bawa pahala salat, bawa pahala zakat, bawa pahala lain-lainnya, dia pernah syatama hadza, mencaci, mencela, menuduh orang lain. Dia juga pernah makan harta yang tidak hak, dia makan. Kemudian wasafaka dam, dia juga menumpahkan darah, wa daraba hadza, dia juga pernah memukul orang lain tanpa hak. Fayuqta hadza min hasanatihi, maka orang-orang yang di dunianya terzalimi akan diberi dari kebaikan-kebaikannya. Jadi ketika kita di sisi lain punya pahala ini dan pahala itu, amal soleh kita kerjakan, tapi sayangnya di sisi lain ketika di dunia kita justru melakukan perbuatan zalim, sehingga pahala tersebut malah dipindahkan kepada orang yang terzalimi. Fa in faniyat hasanatu, maka jika hilang, habis kebaikannya, pahalanya habis. Pahala saya sudah habis, sudah dilimpahkan kepada orang yang dizalimi oleh saya. Qabla ayyuqda ma'alai, sebelum tuntas utangnya, dalam arti sebelum selesai masalahnya tadi. Ma'alai ukhida min khotoyahu, maka akan diambil kesalahan beliau, dosa-dosa beliau akan dialirkan kepada saya. Makanya disinilah pentingnya kita minta dihalalkan, memaafkan. Sehingga sebaiknya waris segera dibagi, jangan ditunda. Itu waris. Adapun masalah mengambil hak, ketahuilah jangan mengambil hak selain, jangan mengambil sesuatu selain itu milikmu. Kalau bukan milikmu jangan diambil. Bahkan menduga ini kayaknya milikku saja. Harta yang paling berkah adalah harta yang kita ambil dari orang tua atau nenek atau siapapun dengan cara waris yang benar, luar biasa. Kalau bapak ibu mengambil harta waris dengan cara yang benar, harta berkah. Makanya kami selalu ingatkan, kalau ada orang meninggal dunia, semalam kita juga menghadiri 3 harinya salah satu pejuang juga meninggal, kami ingatkan anak-anaknya, jangan sampai ada rebutan waris. Kalau membagi waris dengan benar akan berkah uang tersebut, tapi na'udzubillah, dan tidak akan bahagia sepanjang hidupnya jika ada orang mengambil hak waris saudaranya. Biarpun dia sujudnya 1000 rakaat di tengah malam. Ini kaidah umum. Saya tidak melihat siapa cucu, siapa paman, siapa ponakan. Saya tidak melihat di situ. Kalau ada orang merebut waris, maka ketahuilah dia tidak akan bisa bahagia, sengsara sepanjang hidupnya. Dan dia penjahat nomor 1. Kalau ada perampok yang dirampok duitnya orang, kalau ada maling yang dicuri duitnya orang, tapi perebut waris yang dirampok adalah saudaranya sendiri, penjahat. Biarpun dia umroh setiap bulan, masuk neraka jahanam. Cuman setannya warisan itu gede, luar biasa setannya, maka hati-hati. Kami berharap kalau ada hal-hal semacam itu lebih baik didudukkan ulama.
Dudukkan ulama, sebab kalau didiskusikan di antara keluarga emosi, sebab setannya yang gede. Gak perlu diselesaikan dengan kelembagaan, dengan kesadaran, gak cukup. Gak cukup dengan ilmu, tapi harus sadar takut kepada Allah. Dan kalau memang ternyata dalam keluarga harus ada yang dolim, lebih baik Anda didolimi. Anda tidak mengambil apa-apa, tapi Anda selamat. Tapi na'udzubillah. Cuman biasanya, ingat, ini bukan keluar. Setan itu menggoda biasanya orang yang paling taat. Sebab kalau jahat sudah jadi kawannya lama. Kalau orang jahat sudah jadi temannya lama. Biasanya yang suka ngerebut waris, biasanya yang paling pinter, paling seharusnya disepuhkan, paling kiai, yang paling ustadz, itu biasa suka ngerebut waris. Yang paling ustadz, ada 5 bersaudara yang paling pinter ilmu agamanya, biasanya oleh setan digoda, dia yang suka kurang ajar ngerebut waris. Na'udzubillah. Dan itu kita saksikan banyak hal. Pernah suatu ketika kita menyelesaikan waris, ternyata paling dalil bawa Quran, bawa hadis. Ternyata setelah dia pergi semua mengatakan dia yang paling jahat. Wah, pakai Quran, ya memang waris harus bagi bu ya. Ini kebenaran, hak ini. Kalau pakai hadis, tatanya dia yang suka nyikat milik saudaranya, kejahatan. Tidak boleh ada, perlu kesadaran. Sehingga sebaiknya waris segera dibagi, jangan ditunda. Itu waris. Adapun masalah mengambil hak, ketahuilah jangan mengambil hak selain, jangan mengambil sesuatu selain itu milikmu. Kalau bukan milikmu, jangan diambil. Bahkan menduga ini kayaknya milikku saja tidak boleh diambil. Kayaknya harus yakin, didudukkan, selesaikan dengan kelembagaan, dengan kesadaran. Gak cukup. Gak cukup dengan ilmu, tapi harus sadar takut kepada Allah. Dan kalau memang ternyata dalam keluarga harus ada yang dolim, lebih baik Anda didolimi. Anda tidak mengambil apa-apa, tapi Anda selamat. Tapi na'udzubillah. Cuman biasanya, ingat ini. Jika ada yang belum paham tentang syariat dan berpotensi menolak, maka dipahamkan. Bagaimana cara memahamkannya? Turunlah Quran surah ke-16 ayat 125. Di sini Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jika ada orang belum mengerti pada jalan Rabbu, maka ajak, tunjukkan dia pertama dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu punya banyak arti. Satu, sikap bijak, sifat dan sikap yang bijak. Orang kalau keras, jangan dilawan dengan keras lagi. Al-hadidu bil-hadidi yuflah. Orang Arab mengatakan batu ketemu batu, kemungkinan salah satu atau keduanya pecah. Fir'aun itu keras. Musa nggak kalah tegas. Musa itu tegasnya luar biasa, tenaga kuat, 10 kali tenaga orang kuat biasa. Tampar Nabi Musa, meninggal seketika. Baru ditampar, meninggal seketika. Nabi Musa punya sahabat malaikat maut, nyamar jadi laki-laki, masuk ke rumahnya tanpa permisi. Begitu masuk ditampar, matanya keluar. Di hadis Muslim, ya memang untuk menunjukkan bahwa saya memang datang nggak permisi. Malaikat maut mana ada datang ngasih kode dulu, ya. Baik. Jadi ini gambaran. Ketika ditugaskan bertemu dengan Fir'aun untuk berdakwah, turun Quran menunjukkan pada Nabi, kisahnya surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Perhatikan kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa Harun, pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang dari kedudukan. Coba dakwahi dia dengan lembut, dengan halus. Mungkin dengan kelembutan itu jadi cara yang baik membuat dia sadar bahwa salah, dan dia mulai merasa takut dengan Allah. Kembali sadar lagi. Bayangkan Fir'aun yang hobinya bunuh orang saja, baru lahir dibunuh kalau laki-laki, Quran surah kedua ayat 49, pernah ngaku Tuhan ana rabbukumul a'la, masih diperintahkan kepada Musa dan Harun untuk bersikap lembut kepadanya. Maka bagaimana dengan keluarga atau saudara kita yang bukan Fir'aun dan kita yang bukan Musa dan Harun? Maka datanglah kepadanya, tunjukkan dengan cara yang lembut, dipahamkan. Kenapa syariat ini mesti dipraktekkan dalam kehidupan, dalam pembagian warisan. Baik, kemudian setelah itu, cari pemahaman. Bagaimana cara memahamkannya? Pelan-pelan teman-teman. Sekarang apa alasannya, logikanya? Tradisi misalnya, saya pengen pertahankan ini. Kenapa? Saya pengen 2, laki-laki 1, perempuan 1. 2:1 kita tolak, karena nggak sama misalnya. Sekarang orang gender bilang begitu. Nah sekarang, coba duduk dulu baik-baik, yuk kita ngaji dulu.
dengarkan dulu. Kenapa laki-laki mesti 2, perempuan mesti 1? Perangkan supaya hikmah masuk di situ. Ini yang dimaksud mau'izatul hasanah. Apa yang alasan paling logis? Kita masukkan sebetulnya harta itu dalam pandangan Islam itu bukan poin yang paling utama. Semua akan meninggal. Semua akan pulang. Allah membagi porsi ini untuk bekal kita supaya menjalani kehidupan dengan lebih baik. Sebetulnya laki-laki diberi 2 karena laki-laki punya 2 peran. Sedangkan perempuan 1 peran. Apa peran laki-laki itu? Pertama, modal yang diterima dari 2 itu, 1 itu dipakai modal untuk berusaha. Yang dengan usaha itu dibawa ke rumah untuk dibagikan. Sedangkan yang 1 yang dari dia itu tetap dipakai juga bersama di keluarganya. Karena dia punya beban untuk mencari nafkah, maka mesti ada modal yang dia gunakan untuk bekerja mencari nafkah itu. Itu yang dimaksud Quran surah keempat ayat 34. Perempuan tidak punya tuntutan untuk mencari nafkah. Makanya keadilan Allah menjadikan sebetulnya laki-laki 1, perempuan 1. Cuman tambahan 1 untuk laki-laki supaya dia punya modal untuk bisa mencari nafkah, yang itu digunakan sebagai perangkat dia di situ. Dan pada akhirnya dibawa lagi kembali kepada keluarganya. Jadi sebetulnya hikmah ini yang disampaikan dengan baik sehingga masuk penerimaan kepada bagian warisnya. Sekarang kalau sudah masuk, duduk sama-sama. Mau'izah hasanah, dengarkan orang misalnya, minta pendapat orang ketiga. Jadi kata Al-Quran, kalau ada persoalan di rumah yang nggak selesai dengan keduanya, maka cari orang paling bijak yang bisa mendudukkan perkara itu. Jangan dua-duanya berdebat, tidak akan selesai. Itu disebut di Quran surah keempat ayat 35, paling kiri pertengahan. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ya kata Allah, di dalam kasus rumah tangga, kalau suami istri pun ada persoalan atau yang lain dan sulit terpecahkan di dalamnya, bahkan khawatir pecah hubungan di dalam, maka cari orang bijak. Kalau di keluarga ada, minta pendapat. Kalau tak ada, cari orang luar. Yang bijak, dudukan di situ minta pendapat. Kalau sudah paham dengan itu semua, mungkin ada perdebatan. Karena itu kalimatnya disusulkan dengan kalimat wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun mesti diskusi, cari argumentasi yang bisa dicarikan solusi untuk maslahat bersama. Kalau semua sudah diterangkan dan bisa diikuti, alhamdulillah, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan kasih jalan. Tapi kalau ada hijab yang sangat kuat yang menghambat dia mempraktikkan, ada hijab itu 2. 1, perbuatan maksiat. Orang kalau kebanyakan maksiat, nanti cahaya hatinya tertutup. Nakah sauda namanya dalam hadis Muslim. Tertutup. Ya, dia bermaksiat. Mata sering melihat yang haram. Jadi melihat yang baik lagi nggak bisa lagi. Yang lihat Quran nggak bisa. Melihat orang ke masjid nggak ada sentuhan. Karena sering melihat maksiat. Tapi kalau dipakai yang halal-halal, lihat masjid, lihat Quran, nanti yang jelek nggak akan mau lagi. Itu sudah otomatis. Yang kedua, harta haram. Harta haram itu kalau masuk ke mulut, tembus ke perut, beredar dengan daging, kesemuanya masuk, maka nanti itu yang paling bahaya. Quran surah 6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, masuk ke telinga jadi sumbatan. Jadi dia nggak bisa dengar, adzan berkumandang susah. Subuh sulit bangun. Ya, maaf, masuk ke mata wa ada absarihim ghisyawah, terhalang. Kalau sudah ini masuk dan diterangkan pun nggak bisa-bisa, maka di situ kemudian, maaf, hisabnya kembali kepada sikap masing-masing. Anda ingin menerapkan, ambil bagian Anda sesuai. Kalau tidak, kemudian Anda bisa relakan atau ambil. Dan resiko orang yang menerapkan sesuai dengan apa yang ia kemudian ingin ambil sendiri, maka hisabnya berlaku bagi dirinya. Sementara Anda sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang sudah Anda terima. Misal, bagian Anda seharusnya 1 juta. Tapi karena tradisi, Anda dapat 500.000. Dan sulit untuk kemudian dibenarkan di keseluruhannya. Orang sudah ngambil, maka Anda ambil yang 500.000, yang sisanya Anda niatkan di sini untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Anda sudah berusaha. Maka bagi Anda ditetapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang lain hisabnya akan berlaku untuk mereka. Apa hisab yang berlaku? Hati-hati, saya ingatkan, harta waris itu sangat berbahaya jika tidak dibagikan dengan benar. Dia akan jadi racun yang sangat berbahaya. Warisan kalau tak dibagikan dengan benar, maka dia akan menghancurkan kepada harta-harta yang lainnya. Itu sudah rumus. 1. Yang kedua, orang yang rebutan warisan itu melakukan 3 pelanggaran sekaligus. Pelanggaran pertama, dia berdosa kepada Allah kalau melanggar hukumnya. Pelanggaran kedua, maaf, dia bermasalah dengan orang tuanya, bahkan yang telah wafat dan tidak punya kemampuan untuk minta maaf karena orang yang sudah wafat. Dan yang ketiga, dia memutus silaturahim di antara ahli waris itu. Makanya ada ulama yang mengatakan orang yang rebutan, sengaja rebutan warisan itu seperti ahli neraka yang jalan-jalan di muka bumi.
Karena itu saya sarankan pertama berdoa kepada Allah untuk melembutkan setiap hati. Praktekkan tadi dengan cari orang bijak untuk menerangkan. Setelah itu kemudian disampaikan dengan baik, dibagikan sesuai hukum syariat. Sekalipun kemudian solusi terakhir ingin dibagi secara adat, ikuti hukum syariatnya. Bagikan secara syariat. Setelah itu kalau sudah hak masing-masing saling bersedekah misalnya untuk memenuhi kebutuhan adat. Kalau itu cari jalan selamat yang paling terkenal. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum WRWB. Pak Ustadz mohon penjelasan. Apa hukumnya bagi wali menunda-nunda pembagian harta warisan orang tua sampai kurang lebih 19 tahun tak dibagi-bagi? Kalau saya meninggal hari ini, setelah 2-3 hari kumpulkan ahli waris, bagi harta warisan saya. Karena kalau tidak, kalian yang memegang makan haram, dimakan duit haram. Selama 19 tahun ada pula yang meninggal, pembagian kacau balau, anaknya mau sekolah, tak semua ekonominya mapan. Ingat, duit haram kau makan. Dari nasi sepiring berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, dari jantung menyembur ke otak, isi otakmu haram. Nasiyatin kathibatin khati'ah, ubun-ubun kotor hitam karena makan haram. Duit haram kau bawa pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Patutlah saya heran tak ada perubahan Pak Haji itu Pak Ustaz. Sebelum berangkat haji dulu bercelana pendek, sesudah balik ini tak bercelana sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara duit haram. Kau sedekahkan duit haram tadi, duit yang belum kau bagi, kau ambil karena tak ada yang menghitung, tidak ada yang mengaudit. Akhirnya kau bagi. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Pertanyaan terakhir, bagaimana orang tua kami di alam kuburnya? Karena anak-anaknya yang selalu bertengkar berkelahi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Ayahmu tak memikul dosa anak-anaknya.